I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karismanul Hidayah dari kelas 6B Pendidikan Agama Islam. Dibuatkannya video ini semata-mata untuk memenuhi ujian akhir semester pada soal poin nomor 4, yaitu membuat video mengenai sejarah Islam. Baik, ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yang cukup aktif adalah dari Pulau Sumatera hingga ke Sulawesi dan juga Maluku. Hal tersebut terjadi sejak ratusan tahun yang lalu dan puncak penyebaran agama Islam terjadi pada masa Wali Songo. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana masuknya agama Islam ke Indonesia. Mulai dari awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara. Nah, ini tidak memakan waktu yang singkat, melainkan sudah terjadi sejak zaman kerajaan. Ada banyak teori yang menyebutkan bagaimana awal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dan akhirnya menjadi agama yang banyak dianut oleh sebagian besar masyarakat di Nusantara ini. Teori-teori tersebut juga memiliki bukti sehingga dipercaya sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia ini sesuai dengan teori-teori yang ada. Ada banyak teori yang menerangkan bagaimana sejarah masuknya agama Islam masuk ke Indonesia. Dari semua teori tersebut, kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada masa awal-awal Hijriah atau sekitar tahun 700 Masehi. Pada masa kekhilafan Islam di Tanah Arab ini, kekhilafan tersebut mengutus utusannya untuk datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampung Arab atau pemukiman Arab di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa itu. Dengan adanya pemukiman Arab inilah yang diyakini menjadi salah satu teori awal mula masuknya Islam di Indonesia. Pulau Sumatera juga menjadi wilayah di Nusantara yang menerima penyebaran agama Islam terlebih dahulu dibandingkan dengan pulau lainnya atau daerah lainnya. Pulau Sumatera menjadi daerah yang pertama mendapat penyebaran agama Islam dikarenakan posisi Pulau Sumatera yang dekat dengan Selat Malaka yang pada masa itu merupakan pusat bisnis atau pusat perdagangan. Di Selat Malaka ini banyak terdapat pedagang dari seluruh penjuru negeri dan salah satunya adalah pedagang yang berasal dari Timur Tengah, seperti Arab dan juga Persia. Pedagang dari Timur Tengah ini tidak hanya berdagang, namun juga sambil menyebarkan agama Islam di Nusantara. Baik, sekian mungkin itu yang bisa saya jawab mengenai sejarah Islam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Teknologi dan Informasi Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.